Karena kan nanti di acara reuni pasti kita itu ngomong tentang kerjaan kita masing-masing. Emangnya kamu mau ngaku gitu kalau kerjaan kamu ternyata masih penjual gorengan? Kan malu, Gas. Kita ngehina orang itu juga milih-milih. Kalau semisal orang itu juga kelihatannya lumayan sukses, ya nggak kita hina. Iya, kalau kamu nggak mau dihina sama kita, seharusnya kamu tuh mau sukses. Ubah tuh gaya hidup kamu, ya. Yang miskin, yang hanya seorang tukang jual goreng. Udah deh, mending sekarang kamu ikut aku. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah di sana. Mas Bagas mana ya? Kok belum datang juga? Atau jangan-jangan kerjaan Mas Bagas juga belum kelar. Padahal kan dikit lagi teman-teman udah pada datang. Kalau misalnya Mas Bagas nggak datang juga, takut teman-teman mengira bahwa Mas Bagas hari ini nggak bisa datang. Karena ini hari yang paling aku tunggu-tunggu selama ini. Alhamdulillah kerjaan di rumah juga udah beres dan mungkin istri aku sekarang lagi nunggu di kafe. Untung kafenya cuma di sebelah rumah, jadi aku tinggal jalan kaki aja daripada aku harus naik mobil, ntar juga kelamaan dari mobil. Tapi kan nanti aku juga harus pergi ke kantor buat ada meeting. Tapi kan aku juga harus pulang dulu. Tapi gak apa-apa lah, sekarang ini kan acara reuni, jadi aku gak boleh ganggu acara ini bareng sama teman-teman. Semoga aja banyak yang datang. Jangan-jangan istri aku udah nunggu. Ntar bisa ngomel-ngomel kalau aku telat. Mending aku jalan dulu deh. Temen-temen nih apa-apa banget sih. Kenapa hari-hari aku sibuk kerja, mereka malah ngajak reunian? Padahal kan mereka tahu sendiri kalau hari ini itu hari produktif. Tapi ya udahlah, mungkin ini cuma sekali aja aku ikuti kemauan teman-teman aku. Lagian kan kita udah lama juga gak ketemu. Oh iya, katanya yang punya kafe ini itu salah satu dari temen aku juga. Tapi siapa ya kira-kira? Pasti dia itu udah sukses banget. Karena kan mungkin dia udah ngebangun kafe ini dari lama sampai sekarang jadi sebagus ini. Mending nanti aja aku cari taunya. Sekarang kayaknya aku langsung masuk aja deh. Ya udahlah. Bentar deh. Itu kayaknya si Bagas. Kok dia juga ikutan hadir? Ngapain dia kesini? Tuh orang bener-bener gak punya malu ya? Awas aja. Samperin aja deh. Woi, kamu ngapain di sini, Gas? Nelly, kan sekarang nggak ada acara reuni, kamu juga diundang ya? Kamu nanya hal itu ke aku. Aku ini tiap ada acara-acara penting, aku selalu diundang. Justru sekarang aku tuh yang nanya ke kamu. Emang kamu diundang? Ya, ini kan diundang semua, tapi aku tahu pasti bakalan banyak yang nggak datang. Soalnya kan pada sibuk buat ngurusin kerjaan masing-masing, udah beda kan
sekarang kita udah ada yang udah punya pasangan, udah punya anak, ya pasti mikirin kerjaan. Kalau Iya. ada yang kosong pasti datang kan? Aku heran aja sih, siapa yang buat acara ini dan berani-beraninya mereka ngundang kamu. Padahal kan, kalau emang kamu punya malu, kamu seharusnya nggak datang ke sini. Ya tapi kan yang undang pastinya orang kaya lah, Lel. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sendirian datang? Belum nikah, Lel? Belum nikah. Justru aku ini udah bosen banget dikejar banyak cowok, jadi ya aku sekarang masih enak aja sendiri. Itu mobil kamu? Iya, ambil aku. Ya mobilnya bagus. Ya iyalah, bagus. Aku kan kerjanya udah mapan banget, gas. Beda banget sama kamu. Sekarang aja kamu datang ke tempat semewah ini masih jalan kaki. Bahkan sandal kamu kayaknya udah buruk banget. Ya nggak apa-apa, Mang. Aku kan cuma anak penjual gorengan, Lel. Jadi kamu gak usah begitu. Iya, Tapi wajar alhamdulillah walaupun aku begini, ya cukup lah buat aku makan sih. sehari-hari. Ya, kamu harus pinter-pinter mensyukuri kehidupan kamu yang sekarang. Karena kan kamu nggak bisa apa-apa lagi selain kamu ngejual gorengan itu. Ya udah deh kalau begitu. Tapi sayang ya, kamu banyak uang tapi masih belum menikah. Nggak, saran aja biar cepet punya anak, punya momongan. Kamu cepat menikah biar gak ketuaan, Lel. Aku itu juga pilih-pilih kali dalam hal menikah. Ya aku nggak mau aja kalau pasangan aku nantinya nggak berguna kayak kamu. Kamu bilang aku gak berguna. Lel, mungkin dulu aku memang tergila-gila sama kamu karena melihat paras kamu yang cantik. Tapi setelah aku pikir-pikir, ternyata kebahagiaan itu gak diukur dari cantik atau enggaknya seorang wanita buat dijadikan pasangan. Tapi tergantung sikap dia menghargai atau tidak sama suaminya. Ya kamu berani ngomong hal itu sekarang karena mungkin kamu itu udah malu. Soalnya dulu kan aku nolak kamu di depan banyak orang kan. Ya itu kan dulu, Lel. Tapi kalau sekarang, gimana ya aku bilangnya sama kamu? Kamu udah bukan tipe aku lagi, Lel. Ya udahlah, sekarang kita gak usah mengingat tentang masa lalu yang udah selesai kita jalani. Ya bagus dong kalau semisal kamu mengakui kalau aku ini bukan tipe kamu. Karena kan aku juga paham kalau sebenarnya kamu kan minder ketemu aku. Mungkin gara-gara sekarang mobil itu udah jadi milik aku. Dan sekarang kamu masih belum punya apa-apa. Jadi wajar aja kalau kamu bilang ternyata aku ini bukan tipe kamu. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Oke, kamu memang cantik, Lel. Tapi gimana ya aku bilang sama kamu? Udahlah, kita gak usah bahas tentang masa lalu kita. Ini kita mau ada acara reuni. Jadi jangan sampai gara-gara kehadiran aku sama kamu, acara ini jadi berantakan, Lel. Kasihan yang ngadain kan. Ya, tapi kamu siap-siap aja, guys. Siap-siapin urat malu kamu itu. Karena kan nanti di acara reuni pasti kita itu ngomong tentang kerjaan kita masing-masing. Emangnya kamu mau ngaku gitu kalau kerjaan kamu ternyata masih penjual gorengan? Kan malu, gas. Ya udah deh, kalau begitu terserah kamu. Sekarang aku mending masuk dulu, soalnya ada orang yang mau aku temuin. Jadi cepat-cepat menikah ya. Dasar ya Bagas, dia tetap aja ngomongin soal nikah. Padahal dia tahu sendiri kalau aku itu orangnya pemilih banget. Mas Homi kemana sih? Jam segini masih belum datang. Kayaknya di dalam itu ada tempat duduk. Apa aku nunggu di sana aja ya? Ya udah deh, aku nunggu di dalam aja. Karena Mas Homi masih belum kelihatan nih. Aku tinggal ke belakang aja kali ya. Sayang. Hai, kamu kenapa lama banget sih, Mas? Ya. Ada kerjaan ya? Aku kan juga masih harus beres-beres rumah. Kamu biar juga gak ini, biar gak marah-marah. Ini Nggak buat pernah aku. marah-marah kok. Ya iyalah, aku siapin buat kamu karena kamu pasti capek banget kan? Kafe kamu udah berkembang, sayang. Jadi enak. Kamu juga punya kafe, aku juga ada kerjaan. Jadi enak lah. Jadi kita sampai sekarang bisa ngadain acara reuni. Tapi Kan ini semua juga berkat kamu, Mas. Kamu selalu support aku. Kamu bantu aku segala macam sampai-sampai usaha kafe aku ini selalu berkembang. ya, aku sambil makan boleh? Boleh? Kamu baca doa dulu dong. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu makin ini kurus, aku kasihan sama kamu. Soalnya Kamu fokus tekanan kerja. batin, say. Oh gitu, say. Kamu makan deh yang banyak. Udah baca doa? Udah. Anak-anak masih belum datang. Dari tadi aku tungguin sih, mereka belum datang. Tapi untungnya mereka belum datang karena kan aku pikir aku harus tunggu kamu dulu, Mas. Jadi biar mereka juga sekalian tahu kalau saat ini suami aku itu kamu. Mereka kan belum ada yang tahu. Udahlah, nanti kita buat kejutan aja kalau acara reuninya udah hampir selesai. Oke. Kamu jangan bilang kenal aku dulu. Berarti selama acara berjalan nanti aku harus skip semuanya. Oke, kalau gitu. Aku nggak sabar deh, Mas. Makanya kan, kamu primadona di sekolah dulu. Dan sekarang kamu tambah cantik. Jadi mungkin mereka gak nyangka anak seorang penjual gorengan kayak aku bisa nikahin cewek cantik kamu. Tapi kamu inget nggak? Meskipun dulu beberapa orang ada yang menghina kamu soal Bahkan ada yang nolak aku ketika aku nembak dia. Dan barusan aku ketemu sama dia. Lihat HP aku gak mau cerita itu. Oh ya, saya. bentar deh, maksud kamu siapa? Teman kamu. Temen aku ada banyak, Mas. Siapa Ya, sih? nanti kamu tahu sendiri lah. Kita gak usah bahas itu. Itu malah suasana makin beda. Oke, terus kita mau bahas apa nih? Kamu Ya. tanya soal kerjaan aku udah. Kamu sambut teman-teman. Aku makan di belakang aja. Aku habis ini nih. Kamu gak mau makan? Nanti aku makan. Tadi sih aku pengen temenin kamu. Cuman kayaknya makanan buat temen-temen tadi aku udah suruh buat disiapin, tapi kok belum juga dikeluarin ya. Aku nanti mau cek dulu aja deh. Atau enggak nanti aku cek ke depan dulu teman-teman. Barangkali ada di depan. Yaudah, kalau begitu aku makan di belakang dulu. Kamu sekarang mending tungguin teman-teman. Oke, Oke. nggak apa-apa. Tapi kamu makan di belakang nih. Aku bawain ya. Udah, gak apa-apa. Tapi kan Ini kan kamu yang ngadain acara reuni nih. Harusnya kamu yang nyambut teman-teman. Jadi sekarang ini aku gak mau ganggu kamu buat nyambut teman-teman dulu. Karena kalau teman-teman ngeliat aku bareng sama kamu bisa rusak acara reuninya. Karena pasti mereka ngusir aku. Kan mereka tahunya aku anak penjual gorengan. Jadi aku gak bisa apa ya buat ngaku-ngaku sebagai suami kamu dulu sekarang. Jadi biar lancar dulu lah acara reuninya. Ya? oke, tapi kamu janji kan nanti kelar acara kita harus ungkapin sama teman-teman semua. Siap. Ya. Ini nggak apa, kamu Udah, nggak aku mau makan ini. belakang ya. Ya udah kalau gitu kamu makan yang kenyang ya. Kamu temuin ntar lagi. Oke, bye. Kasian banget deh. Ya sampai nggak enak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Aku harus nurut sama suami aku juga kan. Ini aku tinggal di sini dulu, aku coba cek ke depan. Barangkali teman-teman udah di depan. Helen, Hai. udah beli tadi? Iya, ini aku udah pesenin minum buat kamu. Wah, minuman apaan nih, Len? Ya di-shake dulu lah. Pelan-pelan, nanti bocor. Oh, kalau mau minum harus digini-gini kan dulu. Iya, biar rasanya itu kecampur. Kan malah muncrat kemana-mana nih. Ngomong-ngomong yang lain pada kemana, Len? Kok cuman kamu sendiri kan di sini? Aku juga nggak tahu, teman-teman kepada belum datang kayaknya. Tapi kamu tahu nggak? Aku tadi itu di depan ketemu sama si Bagas. Bagas, Bagas teman kita yang dulu. jual gorengan itu. Nah, bener banget. Terus dia ngapain sih kesini? Reuni ini cuman untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah sukses seperti kita berdua. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini sama siapa dan membawa apa, Lel? Aku sendirian sih. Ya biasa aku naik mobil aku. Kamu mulai dulu memang tetap pakai mobil ya? Nggak mau ganti pakai motor gitu? Kamu ini gimana sih? Semakin bertambah zaman, itu semakin kita tuh harus lebih update, malah pakai motor. Gimana sih? Tapi kamu nggak usah sombong, Lel. Kedatangan aku ke sini juga membawa mobil. Yang jelas mobil aku itu lebih keren dari mobil kamu. Ya kalau kita mau sombong kayaknya nggak apa-apa banget, karena kan kita berdua emang derajatnya udah di atas. Iya sih, tapi kalau ngomong soal si Bagas, si tukang penjual gorengan itu, dia tuh nggak ada malu-malunya ya. Sampai dia berani datang ke kafe ini buat reunian sama kita. Ya aku juga heran sih sama si Bagas itu, karena kan jelas dulu masih sekolah dia tuh selalu dibully sama kita. Tapi sekarang dia masih betah-betah aja tuh ketemu sama kita.
Padahal tadi aja aku udah nyamperin dia dan aku udah kata-katain. Kamu seharusnya usir dia, jangan sampai dia itu bergabung pada kita. Citra kita itu bisa jelek kalau dilihat orang-orang. Masa yang lain udah pada kaya dia Tapi masih kayaknya miskin. kalau aku langsung usir si Bagas itu, Bagas nggak akan sadar sama profesi dirinya yang sebenarnya. Karena kan kalau semisal nanti kita ketemuan terus di acara reuni, yang lain pada kaya-kaya, dia sendiri kan yang kere, otomatis dia malu dong dan dia pulang dengan sendirinya. Nah, betul tuh. Kita mempunyai peluang buat menghina dia habis-habisan. Nah, Supaya dia itu jangan. malu di mata teman-teman kita. Gimana? Apalagi kan setahu aku teman-teman kita itu juga udah sukses-sukses banget dan setahu aku juga kafe ini nih, ini kafe milik teman kita juga, tapi aku belum tahu sih jelasnya siapa. Tapi yang jelas bukan kafe kamu kan, Del. Udah deh, Iya. kamu nggak usah sombong kayak gitu deh. Kafe ini kan bukan milik kamu kan? Bukan sih, tapi semoga aja nantinya aku juga dapat bangun kafe ini. Nanti kamu Kita gratis join. deh tiap hari. Enggak, kita join. Aku mah bisa beli semuanya di kafe ini. Maksud kamu kita kerja sama? Iyalah, kan kita udah sama-sama sukses nih. Uang kita udah pada banyak. Kan nggak ada salahnya kalau kita seandainya kita join buat bisnis bersama, kita sukses bersama, bisa menambah uang kita lebih banyak dong. Ya emang dari dulu pas masa-masa sekolah setiap ada kerja kelompok kamu selalu pengen sama aku terus sampai sekarang bahkan seperti itu. Ya kan, mungkin kita cocok dalam dunia perbisnisan nih. Tuh kan, Ya. karyawan-karyawan di sini pada cantik-cantik semua ya. Kamu ini kebiasaan ya kalau ngelihat cewek-cewek cantik mulutnya nggak bisa dikontrol. Biasalah, laki-laki normal itu kalau melihat perempuan itu bohai, wah, bawaannya pengen diambil gini. Aku taruh di saku aku tuh. Udah, Aku cantolin di sini nih, biar ikut. awas aja ya nanti kalau semisal aku udah tahu tuh pasangan kamu, kalau kamu udah menikah, aku bakal kasih tahu tuh keburukan kamu di masa lalu. Wes, jangan salah dong. Aku sekarang itu udah tunangan, tambah sepengetahuan temen-temen aku. Udah tunangan? Iyalah, tapi acaranya masih belum sih. Tapi kan aku ini termasuk teman baik kamu. Kenapa kamu nggak ngabarin aku? Nanti orang pertama yang bakalan aku kabarin itu kamu. Iya, kalau tunangan aja belum dikabarin, apalagi kalau nikah. Nomor 2 si Gita tuh, yang gemuk tuh. Sampai sekarang dia masih gemuk nggak ya? Aku nggak tahu sih, karena kan kita udah lama banget gak ketemu sama teman-teman. Cuma ya udahlah, mau gemuk mau kurus, yang penting dia itu juga sukses. Tapi maaf kalau si Bagas boro-boro mengundang. Ya kamu nggak usah ngebahas Bagas, karena kan kamu tahu sendiri. Sekarang aja dia datang ke sini, nggak pakai kendaraan, dia tetap sama sandal kesayangannya itu. Tapi ngomong-ngomong, kamu mulai tadi itu bahas si Bagas itu kemana? Kok sampai sekarang dia masih belum ketemu? Kayaknya Maksudnya dia, belum ketahuan batang hidungnya? dia itu udah masuk, mungkin ada di dalam. Gimana kalau kita samperin aja? Nah, ini bakalan ada acara reuni yang sangat menarik buat teman-teman kita nih. Ya, Yuk, mumpung teman-teman yang lain belum datang, kita kata-katain aja dulu gimana? Yaudah yuk. tuju. Semua udah beres, jadi aku tinggal ke depan. Hai, ya ampun, kamu apa kabar? Aku baik banget. Hai, kalian berdua? Bertiga. Mana lagi satu? Setan. Kamu masih tetap aja lucu gitu. Ngomong-ngomong, kamu sekarang tuh udah cantik. Dulu kan kamu cupu jelek. Sekarang kok udah cantik kayak gini? Kamu ngatain aku cupu jelek, orang kamu juga dulu suka sama aku kan? Ya, dulu kan aku buta. Kalau sekarang kan aku udah bisa melihat. Aduh, dia derong kamu dari tadi. Dia ini tiap ada cewek lewat sama Mas Romi ini selalu ditanyain ke aku. Yang badannya bagus, yang mukanya cantik lah. Iyalah, karena aku kayak aku itu mempunyai uang, aku itu memegang uang. Semua orang itu, semua laki-laki kalau dia memegang uang, tidak bakalan mempunyai wanita. Ya nggak? Iya, tapi sih aku lihat-lihat sih kalian berdua datang ke sini kayaknya kalian cocok deh. Kamu jangan sembarangan ya. Dia ini tadi udah cerita tentang tunangannya. Oh iya? Udah tunangan. Aku itu sudah mau tunangan sebentar lagi. Cuman aku masih belum ngabarin sama teman-teman aku. Iya, dan aku ngasih tahu ke kamu, Sin. Kalau kamu digombalin sama orang ini nih, kamu jangan baper, Sin. Karena dia itu buaya yang dari dulu sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Emang iya, Mas?
Iyalah, tapi nggak apa-apa dong. Kan aku banyak duit nih. Aduh, Kamu oke bisa- deh. Yang penting kamu sukses, kerjaan kamu lancar, jadi kamu bisa bebas tuh mau ngapain aja. Asalkan kamu juga tujuannya harus benar, Mas. Oh iya sih. Mana mungkin tujuan hidup itu gak benar. Yang penting harus benar. Ngomong-ngomong, kamu tadi kok bisa dari dalam? Iya emang ini tempat aku. Jadi kafe ini milik kamu? Ya ampun, berarti aku undang kalian buat acara reuni hari ini. Kalian nggak tahu siapa yang punya kafe Iya, ini? aku tahu sih Sin, kalau kafe ini itu milik dari salah satu teman kita. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata orang pemilik kafe itu kamu. Tapi tadi aku ngiranya kalau kamu itu cuma karyawan di sini sih. Aduh, kamu dari tadi nih kamu ngejelekin aku terus ya. Ya soalnya kan dulu kamu nggak secantik ini. Kalau seandainya aku tahu kamu mau secantik ini sekarang. Dulu mungkin aku bisa tambah kejar-kejar kamu tuh, kan ke lubang semua. Udah deh Mas Romi, Ke planet kamu itu Mars. sekarang pikirin tuh tunangan kamu. Kasihan dia itu tekanan batin, tau nggak? Kalau kamu di luar kerjaannya kayak gini terus. Lel, kalau di rumah aku mungkin punya tunangan. Kalau di luar seperti ini, Tuh kan aku sih. single. Aduh, Lel, kamu kayaknya harus jaga jarak deh sama Mas Romi. Takutnya nanti kamu malah kedapetan jebakan dari Mas Romi. Iya, sebenarnya aku emang udah jaga jarak dari dulu. Tapi tadi aku bahas tentang aku mau buka kafe juga. Dia langsung ngajakin kerja sama tuh. Tenang aja, aku itu bukan temen yang suka makan temen. Mau Oke, kalian oke. berdua aku makan nih? Oh. Oke, udah. Kita nggak usah berantem di sini. Mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain, kita masuk ke dalam gimana? Oh ya, tadinya sih aku mau ke depan, aku mau cek list teman-teman yang bakal datang hari ini, karena aku pengen semuanya datang tuh komplit. Kita bisa ketemu bareng-bareng, kita bisa sharing pengalaman kerjaan kita juga. Barangkali kita juga bisa ya kerja sama dalam bisnis ya kan? Iya. Lihat itu, tapi ngomong-ngomong mulai tadi, kita ini cuma berdiri doang, nggak disuruh duduk sama kamu. Aduh, saking serunya ngobrol sama kalian aku sampai lupa. Udah, mending kalian tunggu di dalam karena aku udah siapin makanan-makanan enak buat kalian semua. Karena Yaudah aku deh. tahu Lel ada orang yang doyan makan. Iya, mungkin dia sekarang bisa menghabiskan 5 piring sekaligus. Tapi aku mau makanannya yang paling spesial di kafe ini. Kamu itu udah dikasih gratisan di sini, jangan banyak komplain. Udah nggak apa-apa. Ya kan, mumpung sekarang lagi gratis nih, harus Oke, kita manfaatkan dong. oke. Ya Aku nggak? jamin semua makanan yang nanti aku suguhkan buat kalian pasti kalian suka. Udah, ini kalian tunggu dalam. Ya udah deh, Aku mau cek kamu anak-anak cepat kejar kita ya. Oke. Karena banyak banget hal-hal yang mau aku ceritain ke kamu. Pasti dong, nanti kita sharing-sharing. Aku ke depan dulu ya. Oke. Kalian tunggu di dalam. Aku pesen minum dulu ya. Oke, nggak apa. Langsung. Udah yuk. Udah kenyang banget. Kayaknya aku harus ke depan deh. Mungkin teman-teman juga udah datang. Daripada aku makan di belakang di sini sendirian. Nanti aku temuin yang lain. Oke, aku taruh sini dulu. Jadi, Memang pantas ya, seorang penjual gorengan itu masuk ke kafe ini. gini ya, aku nggak mau ribut-ribut. Ini kan juga acara reuni. Pantas nih bareng sama kamu, Rob. Pasti udah tambah jadi buat ngehina orang lain. Kan kalian memang akrab juga dulu. Tapi ya kita ngehina orang itu juga milih-milih. Kalau semisal orang itu juga kelihatannya lumayan sukses ya nggak kita hina. Iya, kalau kamu nggak mau dihina sama kita, seharusnya kamu tuh mau sukses. Ubah tuh gaya hidup kamu. Ya, kamu itu harus merubah nasib kamu itu. Yang miskin, yang hanya seorang tukang jual gorengan. Udah deh, mending sekarang kamu ikut aku. Ya ampun, Bang Brian datang juga kayak. Loh? Mas Gita. Ta? Dari tadi aku tungguin loh. Teman-teman udah ada yang datang dalam. Iya barusan aku nggak ke bagian parkiran soalnya udah penuh Waduh, semua. Sorry banget ya. Ini kayaknya emang aku perlu tempat park yang lebih luas. Iya ya sih di sini kan maksudnya di sana juga ada lahan kosong. Jadi kamu belilah buat lahan buat parkiran. Jadi enak nggak parkir di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Iya deh kayaknya. Terima kasih ya. Sarannya mungkin nanti aku bakal urusin lagi deh soal ini. Kamu mau langsung masuk aja Mas? Oh iya ntar lagi. Aku mau nanya nih sama kamu. Aku dengar-dengar kamu udah nikah ya sama Bagas ya? Dan kafe ini milik kamu? Kamu tahu dari mana Mas? Ya aku kan sahabat sama Bagas sih. Jadi Bagas cerita sama aku.
Mas, tapi aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan sampai dibocorin ke teman-teman yang lainnya karena semuanya nggak ada yang tahu Mas soal itu. Ini juga aku bingung. Mas Gita tahu soal aku sama Mas Bagas udah menikah. Tapi aku mohon kalau Mas Gita bisa, tolong jangan kasih tahu teman-teman ya. Nanti soalnya aku rencananya mau bikin surprise gitu sama Mas Bagas buat teman-teman. Oh gitu sih. Tapi kan kalau semisal aku ngomong sama teman-teman nih, ini kan suatu kebanggaan buat kamu sama si Bagas. Jadi enak tuh aku ngomongnya. Iya sih, tapi kan aku juga nggak ngerti. Aku udah dikasih informasi sama Mas Bagas bahwasanya aku nggak boleh buat ngebocorin ini semua untuk di awal acara. Jadi Mas Bagas tuh pengennya kita berdua ngasih tahu hal ini itu pas acara udah kelar. Jadi kita mau ngasih surprise ini sama mereka. Ini semoga aja mereka juga masih pada belum tahu, tapi seinget aku sih kayaknya mereka nggak ada yang tahu, Mas. Ini aja Mas Gita baru tahu kalau ternyata udah dikasih tahu sama Mas Bagas. Oh, jadi seperti itu ya, Sin. Ini mobilnya Leli ya? Iya, Leli udah datang duluan tuh, udah di dalam. Jadi kalau Mas Gita udah... Aku mau cerita Leli nih, Sin, sama kamu, Sin. Kita kan udah lama temenan sama dia. Aku ketemu sama dia, dia sombongnya selangit, Sin. Masa sih, Mas? Ya iya. Enggak deh, kayaknya kamu salah orang. Leli ini orangnya baik banget, care banget kok. Aduh, kalau baiknya sih baik, tapi aku yang nggak habis pikir dari omongan dia udah kayak orang yang paling kaya. Emangnya Mas Gita udah sering banget ketemu sama Leli? Ya nggak sering sih. Aku pas beli-beli papasan sama si Leli, aku ngomong sama dia kayak nggak terlalu ngerespon aku. Padahal kita temenan udah agak lama. Iya, nggak ngerti juga sih, Mas. Atau mungkin emang Leli orangnya kayak gitu kali. Karena kan Mas Gita tahu sendiri. Dulu pas kita masa-masa sekolah juga Leli kan emang orangnya jutek. Dia juga paling oke lah gayanya di sekolah, ya kan? Ya iya sih. Jadi mungkin kalau sikap kayak gitu emang kali. Udah lah, Mas Gita nggak usah khawatir. Lagian juga teman kita kan banyak, nggak cuma Leli doang. Iya sih. Tapi aku pengen sih di acara reuni ini kita semua bisa memperlakukan satu sama lain dengan sama. Jadi kita tenang aja, semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar kok. Tapi ngomong-ngomong, kasih triknya dong, Sin, untuk membangun usaha yang besar kayak gini. Waduh. Jadi aku juga pengen buka usaha juga, tapi aku masih belum berpengalaman. Kalau untuk tips and triknya itu, aku banyak belajar dari Mas Bagas sih. Tapi soal itu udah gampang. Aku janji sama Mas Gita, nanti aku bakal bujuk Mas Bagas biar nanti Mas Gita bisa diajakin kerja sama juga. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin Mas Gita nunggu dalam aja, aku masih nungguin teman-teman yang lain nih, aku udah centangin list. Oh ya udah, aku mau nunggu di sini aja ya. Oke. Enjoy ya. Oke. Aduh, ini bisa gawat kalau sampai teman-teman semua pada tahu hubungan aku sama Mas Bagas sudah jadi suami istri. Aku takut nanti Mas Bagas berpikir bahwa aku lagi yang udah bocorin semuanya. Semoga aja Mas Gita nggak bocor kemana-mana. Semoga Mas Gita masih keep soal hubungan aku sama Mas Bagas. Karena kali ini buat surprise buat teman-teman semuanya juga. Udahlah, mending sekarang aku tunggu teman-teman yang lain. Mereka juga kenapa lama banget sih? Udah sini. Ini apa-apaan sih maksudnya? Kamu itu seharusnya sadar diri dong. Kamu nggak pantas ada di sini. Mending sekarang kamu pulang aja deh sebelum teman-teman yang lain pada datang. Ya gas, dengerin aku ya. Kalau kamu ada di sini, nanti teman-teman kita yang lain itu bakalan ikutan miskin kayak kamu, ya. Kita di sini itu sudah sukses semua. Cuman kamu yang tetap menjadi tukang gorengan yang nggak ada pantas-pantasnya hidup di dunia ini. Dengar? Jadi kamu nyuruh aku mati begitu? Cara tidak langsung ya, Len. Udahlah, aku nih udah capek cari masalah sama kalian. Udah habis tenaga. Ya kalau semisal kamu udah capek, tenaga kamu udah habis, mending sekarang kamu langsung pulang aja. Gini ya, seandainya itu acara kalian yang modalin, aku nggak bakalan datang. Tapi kan ini bukan kalian. Ya, emang acara ini bukan acara kita dan bukan kita yang buat acara ini. Tapi kita di sini termasuk tamu dan kita nggak mau kenyamanan kita di sini itu terganggu gara-gara kamu. Lagian yang modalin acara ini adalah teman kita sendiri, ya enggak? Kalau kamu apa? Kamu seharusnya mempunyai malu, ya.
Atau jangan-jangan urat malu kamu itu udah putus sekarang? Hah? Sehingga kamu berani mau berkumpul sama teman-teman yang udah sukses, sedangkan kamu yang masih kocak kiri kayak gitu. Gini ya, sebenarnya aku juga malu karena kan aku orang nggak punya, terus datang ke acara-acara begini. Tapi kan aku kasihan sama yang udah ngadakan acara. Nah, makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian masih kepikiran sama orang yang udah mau ngeluarin modal banyak di sini, udah mensterilkan kafenya, cuman buat acara reuni ini, terus dihancurin. Ya, Harusnya kan justru, kalian mikir ke sana kan? kalau semisal kamu kasihan sama yang buat acara ini, kamu harus sadar diri dong. Karena teman-teman yang lain juga nggak nyaman dengan kehadiran kamu. Atau Justru yang punya acara ini malah tambah gak seneng, tambah kecewa. Betul tuh guys. Gini ya, kalau misalkan orang yang ngadain acara reuni ini gak suka sama aku atau gak mengizinkan aku hadir, harusnya dia gak nyampaikan undangan sama aku. Atau jangan-jangan kalian berdua lagi datang tanpa diundang. Kamu tuh yang datang ke sini itu cuma mau numpang makan. Bilang aja kamu itu nggak mampu buat beli makan. Aduh. Dan memanfaatkan acara ini buat kamu bisa makan gratis di sini. Ya kayaknya Kamu pikir aku kesini cuma mau cari makan begitu? Kayaknya mohon kamu benar sih Mas Romi, karena kan dia itu cari makan aja susah. Sekarang nih mumpung ada gratisan, itu kesempatan besar buat dia. Gak pantas gas. Mending kamu pulang makan gorengan kamu tuh, jualan kamu sana. Mulut kamu dijaga dan juga mulut kamu juga dijaga, Len. Aku gak mau bermasalah sama kalian berdua. Kita yang mau bermasalah sama kamu. Ampun. Kenapa sih sikap kalian masih tetap kayak anak kecil? Makanya aku sarankan sama kamu juga, Lel, biar pikiran kamu tambah dewasa, kamu menikah. Jadi kamu juga, biar pikiran kamu juga tambah dewasa, tambah luas, memiliki pengalaman yang banyak dan tahu aturan. Kalian berdua harus punya pasangan. Kamu Jadi nggak salah ngomong sama aku. Enggak. Aku aja sekarang belum menikah, udah bisa mencukupi semua kebutuhan aku. enggak, ini Itu bukan baru si Leli. Gini ya. Masih belum aku. Ini bukan masalah kebutuhan pribadi. Ini masalahnya cara menghargai kalian sama orang lain itu seperti apa. Jadi ketika kalian berbuat salah sama orang lain, kalau kamu Lela cari suami yang baik, jadi suami kamu yang mengingatkan. Dan kamu juga Rom, cari istri yang baik. Ketika kamu berbuat seperti ini, istri kamu kan otomatis malu tuh. Jadi otomatis Aduh, kamu udah deh, bakalan Gas. dikasih tahu. Tanpa perlu kamu ngasih tahu, kita itu udah tahu tipikal cowok yang baik buat aku tuh gimana, yang punya uang, yang ya baik luar dalam lah Dan intinya. kamu itu nggak usah ngomongin tentang harga diri ya. Emang harga diri kamu itu berapa sih? Hah? Enggak, gini ya, yang disebut harga diri tuh ya kehormatan. Kehormatan juga bisa dibeli, Rom. Jadi aku memang orang nggak punya, tapi harga diri aku dan kehormatan aku juga nggak bisa dibeli sama Iya, aku. emang kehormatan emang gak bisa dibeli. Tapi kalau dilihat-lihat, kamu udah gak punya harga diri dan udah gak punya malu. Betul tuh Len. Dia bilang harga diri itu nggak bisa dibeli. Jangan salah ya. Semua di dunia ini bisa dibeli sama uang. Kalau aku Kayaknya- mau, aku bisa beli mulut kamu sekarang juga. Mas Romi, kayaknya harga diri Bagas ini setara dengan gorengan yang dia jual, yaitu Rp2.000. Ya, Mulut sama-sama kamu dijaga, murahan. Kamu gak usah begitu dong. Kamu nih ngeselin banget sih. Ya kalau kamu ternyata sekarang udah kesel sama aku, mendingan sekarang kamu langsung langkahkan kaki kamu, angkat kaki kamu dari sini. Iya, lagian kalau kamu itu bapak kamu itu miskin jual gorengan, jangan diturunkan kepada anaknya dong. Kalau menurunkan itu harta kek. Hah? Jangan jadi tukang jual gorengan juga. Hah? Malu Ya, tau. aku kasihan aja sih sama istri yang nantinya dinikahin sama Bagas, karena kan anak dari istri tersebut gak punya warisan apa-apa. Mungkin anaknya juga bakal jadi penjual gorengan sama kayak bapaknya. Jangan-jangan dia keterlaluan ya. tiap hari nantinya makan gorengan. Proteinnya di mana, Lel? Ya mukanya Kan pasti kasihan. udah berminyak banget tuh, karena kan tiap hari yang dimakan tuh lemak. Kayak gini nih nanti pertumbuhannya kecil. Kalian berdua udah keterlaluan ya. Aku janji sama kalian berdua, aku bakalan tunjukin siapa diri aku sendiri. Tunjukin aja. Tunjukin aja kalau kamu itu hanya seorang anak dari penjual gorengan. Tanpa kamu Harusnya. tunjukin, kita berdua udah tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Harusnya acara ini nggak undang kalian berdua. Harusnya acara ini diundang buat teman-teman yang lain yang sekiranya ya bakalan damai di sini terus tanpa mengundang keributan.
Jadi kalau kalian berdua yang diundang, acaranya bisa kamu masih rusak. aja nggak sadar ya? Harusnya acara penting ini nggak ngundang orang miskin kayak kamu. Harusnya aku kasih tahu juga ya sama kamu ya. Kasih tahu apa? Oke, kita lihat aja ya nanti. Siapa yang bakalan malu ketika teman-teman juga udah pada Iya, datang aku semua. bakal tungguin kok. Tenang aja. Aku juga nggak sabar mau lihat permainan kamu yang rongsokan itu, guys. Kamu bilang aku orang soka, kamu bilang aku penjual gorengan yang nggak bisa sukses dan aku nggak pantas buat masuk ke tempat ini, Emang. begitu kan? Kenyataannya kan kamu memang tukang penjual gorengan, ha? Dan aku juga mau bilang, Rom, sama kamu, aku juga belum tahu kan kerjaan kamu apa. Sebenarnya kan kita di sini ngadakan acara reuni kan buat saling tukar pendapat, mungkin ada yang lagi butuh kerjaan, kita saling bantu. Kan sebenarnya itu tujuannya. Tapi Dan- tidak untuk kamu. Oke lah, terserah kamu. Dan juga buat kamu, Lel. Kamu jangan mentang-mentang bawa mobil, kamu bisa seenaknya bersikap sama orang lain. Udah kelihatan banget kalau kamu itu OKB, tahu nggak? Tahu nggak OKB apa? Orang baru kaya, tahu nggak? Nah, dia udah paham kan? Biarin. Iya. Biarin dia itu mau ngomong apa. Yang penting kamu itu beneran kaya datang ke sini untuk bawa mobil. Daripada Ya dia. wajar nggak sih kalau aku bawa mobil terus aku pamerin ke dia? Nggak apa-apa lah. Ya orang yang suka pamerin mobil biasanya orang yang baru punya mobil. Aku lihat tuh orang-orang yang udah kaya, dia biasa aja sih. Gak semua orang yang pamerin mobil itu baru punya mobil. Karena aku ini, iya dapat mobil dari hasil kerja keras aku. Jadi ya Jangan aku salah, pamerin dong. Dia itu naik mobil mulai dari zaman kita kuliah, guys. Hah? Dia itu kaya memang udah 7 turunan. Kalau emangnya- kamu miskin itu 7 turunan, guys. Tunggu, bukannya kita sama Bagas ini reunian tentang SMA ya? Bukannya dia nggak kuliah? Ya kamu gak usah menghina aku ya. Aku memang belum pernah merasakan pendidikan setelah SMA. Tapi itu gak menghambat aku buat menjadi orang yang sukses. Dan pasti kamu kaget ngelihat siapa yang udah jadi istri aku sekarang, Lel. Seharusnya kamu berusaha dong. Kalau kamu tidak mau berusaha untuk menjadi orang sukses, ya kehidupan kamu cuma seperti ini aja. Nggak bakalan bisa maju seperti itu. Ya, kamu itu bakalan tetap miskin. Aduh. Mau mengikuti jalan bapak kamu yang dulunya tukang gorengan. Aku kasih tahu sekali lagi sama kamu. Kamu sebut lagi nama bapak aku, kamu bakalan aku hajar di sini, Rom. Aku bakalan laporin kamu. Aku bakalan penjarain kamu. Udahlah. Aku bakalan kasih pelajaran sama kalian. Kita tunggu. Marah, Len. Ya wajar sih kalau dia marah. Kayaknya kita keterlaluan, tapi nggak apa-apa lah. Lagian kita kan jarang ketemu sama dia. Ini kan sesekali kita kata-katain dia. Dan sekarang aku juga ngerasa puas sih. Tapi gak heran sih, Lel. Kamu ngata-ngatain dia itu, tadi itu pedes banget, Lel. Siapa juga orang yang nggak mau marah. Apalagi kamu tuh, kamu ngata-ngatain sampai ke bapak-bapaknya. Ya, tapi kan memang kenyataannya bapak dia itu dulunya tukang jual gorengan juga kan. Gimana kalau kita masuk aja ke dalam? Kayaknya aku udah mulai lapar nih. Aku juga sih. Dari tadi kita mau duduk, selalu ada aja hambatannya. Cuman aku kenyang setelah aku ngata-ngatain si Bagas itu. Kalau aku sih tetap lapar. Awas aja ya, kalau kamu bilang kenyang, awas aja kalau kamu bentar lagi masih tetap makan. Enggak lah, aku mau makan juga. Aku lapar juga kok. Ya udah, sekarang mending kita masuk aja ke dalam. Yaudah yuk. Ayo. Rom, Leli, Kita. aku baru nyampe. Kantong. Si Bagas, si miskin, dia tuh datang ke acara reunian kita. Loh, emangnya kenapa, Rom? Dia kan juga teman kita, Rom. Ya kalau menurut aku sih, Git, kurang wajar aja kalau semisal Bagas itu datang di acara kita. Gini, secara kamu itu sudah sukses, si Leli sudah sukses, aku juga sudah sukses. Dan si Bagas sekarang, dia datang ke sini dengan pakaian seperti itu. Kan dia menunjukkan bahwasanya dia itu masih tetap orang miskin, ya enggak? Ya, aku tahu, Rom. Tapi kamu sama Leli nggak perlu kayak gitu juga. Kita berteman udah lama. Kita harus saling menghargai sesama teman. Kita. Menghargai sesama teman yang sama, yang setara sama kita. Itu memang perlu. Kita berdua ini bukan malah ngata-ngatain Bagas ya. Kita ini kasihan aja sama dia. Karena kan acara reuni ini buat kita ya membahas masa lalu kita dan pekerjaan kita. Kalau nanti Bagas ditanya pekerjaannya apa dan ternyata Bagas masih penjual gorengan kan kasihan juga. Dia malah minder Ya, sama kita. begini, Leli. Reuni ini memang buat kita ketemu. Soalnya kita udah lama nggak ketemu. Tapi tidak boleh kita pamer harta di saat kita bertemu saat reuni. Gitu, Lel. Iya, kamu dari dulu emang sama aja sih sama Bagas. Jadi ya nggak heran sih kalau semisal sekarang kamu ngebelain dia. Gini aja, Gi. Dia itu kalau
ada di sini, dia itu bakalan cuma menjadi beban untuk kita. Ya, kedatangan dia ke sini itu cuma mau makan, mau hidup aja karena dia itu nggak mampu untuk membeli makan untuk kesehariannya. Dan acara reuni ini dijadikan dia untuk kesempatan untuk bisa makan gratis di sini. Terus kalau semisal Bagas datang, mau kita usir? Ya, kan kita usir aja. Ya nggak boleh juga, Rom. Kafe ini bukan milik kita, jadi kita nggak berhak untuk mengusir Bagas. Ya emang kafe ini bukan milik kita, tapi demi kenyamanan kita bersama, kita ngadain acara reuni ini kan buat ketemu sama teman-teman lama. Kalau kitanya nggak nyaman dengan kedatangan Bagas, yang ada kita malah kasihan sama yang buat acara kan. Ya udah deh, Rom, begini Rom, daripada di sini kita ngegibah, kamu nggak sombong? Apa mending kita di luar aja? Kita itu nggak menghibah, kita itu ngomong secara fakta. Aduh, udah deh, aku juga udah pusing dengerin kalian berdua. Kalau kalian nggak mau ikut keluar ya udah nggak apa-apa. Kita kenapa sih? Kamu tuh cuma bilang si Bagas kan? Udah yuk. Ya udah yuk. Jadi Sayang, aku barusan habis ketemu sama Leli sama Romi. Aku malah dikata-katain dan aku dibilang anak penjual gorengan, terus aku diusir dari sini. Dikata-katain sama mereka. Aku udah nggak tahu lagi kenapa ya mereka bersikap seperti itu. Aku dari tadi nyariin kamu. Kamu ada di mana sih? Tenang-tenang mas, aku tadi dari depan. Karena kan teman-teman banyak yang belum tahu kalau tempat buat reuniannya di kafe ini. Jadi aku takut teman-teman pada nyasar. Aku udah mau emosi barusan. Padahal acara reuni ini jarang banget diadain, tapi malah begini. Tapi tunggu deh. Nah, itu mereka udah. Kok ada kita juga? Mereka kenapa bisa ngatain-ngatain kamu mas? Ya, aku belum sempat ketemu sama Gita, cuman sama Romi sama Leli udah ketemu. Gita juga datang ya? Dia datang. Cuman dia aja sih yang tahu soal ini. Itu aku bilang sama kamu kalau Mas Gita itu udah tahu semuanya. Tapi ya udah mas, aku nggak peduli soal hubungan kita mau dikasih tahu atau enggak. Yang penting aku masih nggak terima soal kamu bilang kalau kamu dikata-katain sama mereka. Udah, diam. Pokoknya kamu dengerin omongan aku. Kamu ngapain ngajak mereka berdua gitu? Mereka berdua udah ngata-ngatain aku dari tadi. udah deh. Kamu dari tadi disuruh pergi nggak mau pergi-pergi. Kamu diem ya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya istri aku itu Sinta. Hah? Ya, kamu bisa tanya aja. Oh jadi sekarang kamu ngaku-ngaku kalau Sinta ini ternyata istri kamu. Kamu mau bilang aku ngaku-ngaku? Beneran sih? Jadi sebenarnya dia suami aku lah. Mas Bagas adalah suami aku. Dan aku baru dengar kalau ternyata kamu habis ngata-ngatain suami aku. Tapi kamu nggak bohong kan sih? Kamu nggak ada buat drama sama Bagas? Kalian tahu nggak? Dengan adanya aku ngadain reuni di tempat aku sendiri, di kafe punya aku sendiri, aku sebenarnya rencananya mau ngasih tahu soal hubungan aku sama Mas Bagas. Aku mau ngasih tahu sama kalian kalau kita itu udah menikah dan Mas Bagas menjadi suami aku. Udah deh sih, kamu tuh jangan bikin berurutan. Nah, kamu diem. Sekarang begini aja deh. Ini kan udah jelas. Sinta juga udah ngasih omongan sama kalian berdua. Dan kamu bisa tanya juga sama Gita. Mungkin cuman Gita di sini yang tahu. Gini Rom, aku sebenarnya udah tahu dari awal kalau misal Bagas ini suaminya Sinta. Tapi Sinta tadi bilang sama aku, katanya jangan ngomong dulu sama kalian berdua. Aku nggak ngomong. Gini, kita kan nggak tahu kalau semisal Bagas ini. Kamu sekarang nggak usah banyak ngomong, Lel. Kamu dari tadi udah ngata-ngatain aku kan. Kalian berdua gak berhak buat ada di tempat ini. Seharusnya ya kamu gak usah ngundang mereka berdua. Iya, tapi aku pikir mereka berdua bakal berubah, Mas. Aku pikir dengan adanya aku ngundang kalian di acara reuni ini, kalian bisa menghargai aku. Tapi sama aja kan ternyata dari awal kalian menginjakan kaki tadi pagi, kalian juga udah gak sopan sama aku. Apalagi kamu. Tapi tadi kan aku datang ke sini itu untuk bertemu sama teman-teman kita, bukan sama orang ini. Kamu budek ya? Aku nih suami dia. Sekarang mending kamu cabut aja deh. Dan kamu juga nih, bawa nih pacar kamu atau siapa kamu? Ya. Kamu bawa pergi. Iya. Aku minta maaf sama kalian berdua dan Udah, ayo, pergi. Ram, kita pergi. Kamu pantasnya di pasar, bukan di sini. Maaf. Kamu juga. Aku sebenarnya kesel banget sama mereka. Udah dari tadi aku nahan-nahan. Oh ya gitu, sorry ya.
Karena kejadian ini, jadi aku terbawa emosi juga. Ya. Kamu tunggu di dalam aja, kalau ada anak-anak yang udah datang, kamu suruh duduk aja. Udah aku Oke. di sana ya. Ya udah. Pokoknya sekarang begini ya. Jangan sampai acara ini batal cuman gara-gara 2 orang. Udah nggak apa-apa, mereka nggak hadir di acara ini dan mereka juga nggak datang di acara ini. Nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang acaranya tetap berjalan dan kita tetap bertemu sama teman-teman yang mau ketemu sama kita. Ya kalau dilihat dari mereka berdua kan mereka berdua kayaknya emang nggak suka dan nggak mau buat bertemu sama kita. Tapi kamu tenang aja Mas. Aku yakin kok kehidupan mereka berdua nggak akan bisa seperti kita. Kan dari secara sikap aja mereka nggak akan pernah berubah kan. Tadi aja pas waktu dia baru datang, sikap dari Romi itu emang udah nggak baik sama aku. Cuman aku masih positive thinking, aku pikir aku pengen acara ini lancar, nggak ada halangan apapun. Tapi ternyata mereka tetap aja melakukan hal yang bodoh kayak gini. Ya pokok pada intinya kita ke depan nggak usah terlalu nggak usah terlalu sering buat ngadakan acara begini. Ngadain acara reuni bukan malah kita saling tanya kabar, kita saling bantu-membantu, tapi malah saling menghina kayak gini, saling merendahkan satu sama lain. Aku pikir kita bisa sharing soal pekerjaan dan kita juga bisa bantu teman-teman yang mungkin butuh soal pekerjaan, tapi ternyata malah jadi kayak gini. Ya aku kan juga lagi banyak kerjaan sebenarnya, dan juga aku harus ngatur jadwal juga buat ngadain acara begini. Tapi kita sampai di sini malah kejadian seperti itu. Ya udah deh kalau begitu. Aku sekarang mending langsung temuin Gita dulu. Karena kan Gita yang ada di dalam. Kamu tungguin teman-teman dan kamu juga langsung masuk. Oke? Kenapa malah jadi kayak gini sih? Yang harusnya aku pengen ngebanggain suami aku di depan teman-teman, kok malah teman-teman kayak gitu sama dia. Padahal kan cuma gara-gara masa lalu akhirnya mereka bisa ngatain suamiku separah ini sampai ke bawah saat dewasa kan. Nah, ini nggak bisa dibiarin. Kayaknya aku harus ngerubah semuanya. Aku harus kasih tahu sama suamiku kalau dia nggak boleh down cuma soal hal seperti ini. Karena aku takut hal-hal kayak gini mengganggu pikirannya yang akhirnya ganggu fokusnya sama kerjaan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nanti aku bakal cari tahu tentang Romi sama Leli. Dan aku yakin kok kalau mereka berdua itu juga nggak jauh lebih baik dari Mas Bagas. Dari dulu ternyata mereka nggak berubah. Tapi ya udahlah, untung aja aku punya suami yang sabar. Coba kalau nggak, udah habis mereka berdua. Udahlah, aku tunggu depan aja.